Oke, semuanya, halo, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruk-buruknya. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kekuatan ya. Kalau hari ini memang sedang mengalami banyak permasalahan, yang kuat, yang sabar ya, pasti ada jalan keluar. Jangan terlalu fokus di masalah ya, tapi harus fokus di jalan keluarnya. Caranya seperti apa? Banyak sabar, tenang ya. Kalau nggak bisa tenang, coba ambil cara berpuasa supaya ya bisa mengendalikan diri, supaya tidak terlalu emosi dan bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang sulit banget mungkin ya. Biasanya masalah yang rumit itu yang sulit dijalani ya, hubungan yang cinta segitiga. Kangen ya kan, ingin ketemu tapi susah buat ketemu. Akhirnya memuncak kerinduan, nafsu tidak bisa terrealisasi, pertemuan tidak bisa dilakukan. Yang ada adalah kesulitan itu muncul dan merusak mood teman-teman ya, dalam berusaha mencari rezeki, dalam hubungannya dengan manusia lainnya, jadi terganggu. Oke, tema readingannya ini aku ngeliat energi kamu dulu seperti apa ya. The Tower. Ada beberapa dari teman-teman di sini ada yang ngerasain lagi emosi banget ya hari ini. Mau melakukan sesuatu tapi kayak susah ya buat dikembangin. Ada modal, ada cara, tapi kayak nggak bisa diterapin gitu. Ya, banyak pikiran banget. Banyak sesuatu yang ingin dilakukan, tetapi kayak stuck gitu ya. Di sesuatu pemikiran yang sebetulnya gampang sih, kamu bisa ngelewatinnya, cuman kayak kamu tuh lagi nunggu sesuatu yang mungkin inilah yang membuat kamu hancur ya. Bisa jadi tentang keuangan. Mungkin kamu lagi ada masalah uang nih. Beberapa dari teman-teman di sini lagi berharap sekarang tuh ada rezeki masuk, tapi datangnya itulah yang bikin kamu bingung ya, bagaimana cara mendapatkannya. Sedangkan di sini kamu berusaha itu nggak bisa. Jadinya marah, emosi. Susah banget buat diungkapin, tapi cuman bisa dilakuin dengan cara marah-marah. Terus pingin teriak-teriak mungkin ya. Beberapa dari teman-teman juga mungkin saat ini sedang sakit kepala, badannya panas, hatinya, tenggorokannya mungkin juga panas ya, karena situasi yang tadi aku bilang ya. Ingin ngelakuin sesuatu sebetulnya, udah tahu caranya, cuman kok kayak nggak bisa mewujud gitu ya. Ini karena pikiran ruwet yang aku lihat. Ada rasa emosi yang ingin meledak tapi ditahan. Tahan, jangan sampai kamu ledakan ya, karena nanti kamu akan menyesali apa yang pernah kamu ingin katakan di hari ini. Jadi stop marahnya ya. Teman-teman udah bagus, bisa cari-cari pembacaan tarot. Ini juga bisa menetralkan keadaan teman-teman yang dalam keadaan ruwet banget hati dan pikirannya.
Beberapa dari teman-teman di sini ada yang ketarik energi memang kebanyakan karena uang. Jadi sekarang ini lagi nunggu bantuan, entah kayak memang pengen dapat rezeki, datangnya dari mana gitu. Terutama mungkin kalau sudah punya pasangan, pengennya sih dari pasangan. Kayak udah kayak lagi capek aja hari ini, bukan nggak bisa ngedapetin uang itu dengan cara sendiri, tapi hari ini tuh lagi bener-bener energinya nggak terkontrol ya. Ada sesuatu yang membuat kamu kepingin marah aja gitu loh ya, tapi ini berkaitan dengan uang. Emang kamu lagi butuh uang, butuh bantuan atau pemberian lah ya. Kalau bantuan mungkin kamu juga masih mikir ya, karena kamu nggak bisa bayarnya, tapi ada pemberian terutama dari orang yang paling kamu cintai, terkasih ya. Seenggaknya dapat rezeki lah ya, walaupun mungkin bukan dari orang yang kamu harapkan. Panas banget ya, panas banget hatinya, isi kepalanya kayak rungsing sekali ya, tapi ditahan sama kamu karena kamu juga tahu betapa kamu hebatnya dalam keadaan marah. Dan beberapa dari orang yang dekat dengan kamu banyak merasakan dampak dari emosinya kamu. Kamu banyak ditakuti di sini. Sebetulnya kamu orangnya baik, dermawan, pemberi, penolong, tapi kamu cepat marah, cepat panas. Karena keadaan atau situasi yang kamu derita ini seperti kayak di saat kamu lagi butuh tuh nggak ada yang nolong gitu. Di saat orang lain susah, kamu gampang banget memberikan pertolongan, tapi pas kamunya yang mau, yang dalam keadaan kayak gini tuh kayak susah buat ngedapetin orang yang bisa ngertiin kamu. Ya mungkin banyak orang yang mau nolong kamu, tapi itu kan meminjamkan ya. Di sini kayak kamu tuh berharap untuk dapet dari orang yang terkasih gitu, atau rezeki yang datangnya dari mana aja, tapi tidak dengan membayar kembali dengan apa yang didapat gitu ya. Kayak udah lelah, udah capek ya. Jadi kayak nafasmu juga kayak terengah-engah, kayak lelah gitu. Aku ngerasa memang sebetulnya kamu hidupnya bahagia kok. Maksudnya gini, bukan orang nggak punya gitu, kamu orang yang berada. Cuma di sini kamu tuh mungkin keuangannya dipegang sama pasangan kamu, atau mungkin juga ya lebih kayak dikuasai oleh seseorang. Pada saat kamu membutuhkan, jadi agak berat ya kamu mau minta tolongnya, karena mungkin orang ini terbilang pelit gitu. Jadi harus punya banyak alasan kamu untuk meminta uang dari dia. Padahal mungkin juga di sini ya mungkin ada uangmu, ataupun juga ada kewajiban dari dia untuk memberi, tapi kamu kayak enggan meminta karena orang ini tuh pelit memberi, ataupun juga harus punya banyak alasan untuk mendapatkannya. Karena di sini King of Pentacles, aku ngerasa kamu nggak pernah mau mengatakan seberapa kamu membutuhkan uang tersebut, karena mungkin di sini dapat mempengaruhi reputasi kamu. Jadi selama ini mungkin kamu selalu berdiri sendiri ya, selalu terlihat baik-baik saja, dan kemudian hal tersebut membuat diri kamu itu mencegah untuk meminjam atau meminta. Pada akhirnya di suatu hari dan sekarang nih aku bacakan energinya, kamu bener-bener lagi kayak ruwet banget hati dan pikirannya ya, kayak kepikiran ke uang terus. Padahal kamu bukan orang susah gitu, dan kamu juga punya banyak ide tapi nggak keluar karena lagi mumet. Jadi nggak bisa beraktivitas dengan suasana yang menyenangkan. Justru kayak pengen marah tapi ditahan ya, jadi panas ke badan. Ada energi di mana teman-teman juga memang sedang mengharapkan banget apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan ini bisa kamu dapatkan dengan cara ya keyakinan kamu, ataupun juga kamu memang punya kepercayaan
punya kekuatan afirmasi di sini. Kamu juga ada ego, ada keruwetan hati yang membuat kamu egonya sering muncul. Tapi sebetulnya kamu juga sudah menerima kekurangan kamu seperti itu. Itu yang menyebabkan kamu juga gampang sekali turun emosinya. Ya, gampang stabil. Tapi juga kamu mudah juga marah. Aku lihat memang kamu tuh dikuasai ya energi negatif, dan ini munculnya dari pikiran kamu. Jadi jangan terlalu banyak pikiran teman-teman. Kalau memang kamu punya permasalahan keuangan, yang diatasi adalah cara kamu mencari uang. Ya, kalau sudah cara mencari uangnya benar, cara menyimpan uangnya dan menggunakannya. Kalau kamu sudah berumah tangga, cari bahan-bahan yang pokok aja ya, untuk keseharian aja, yang bisa dimakan sehari-hari, yang tidak mengeluarkan banyak biaya, yang sederhana tapi bisa mencukupi banyak orang. Ya intinya keluarga kamu seberapa besar gitu. Jangan dulu membeli kebutuhan-kebutuhan yang di luar dari keperluan pokok. Jadi ditunda-tunda dulu. Kalau kamu memang punya penghasilan, usahakan penghasilan itu kamu yang pegang. Ya, kalau ada apa-apa misalkan sama keluarga kamu, sama ayah ibu kamu ya, jauh mungkin tempat tinggalnya dan kamu butuh, kamu gampang sisihkan aja uangnya. Tapi kalau kamu menyerahkan kepada pasangan, kamu minta bagian. Misalkan kamu minta, misalkan kamu dapat uang 1 bulan 3 juta, kamu mintalah 500.000 untuk pegangan kamu. Karena kita nggak tahu keluarga jauh ataupun orang yang pernah membantu kamu, orang yang pernah berjasa pada kamu di masa lalu ya, butuh bantuan kamu, kamu mudah mengeluarkannya. Dan hal inilah sebenarnya yang membuat kamu akhir-akhir ini emosi, akhir-akhir ini juga kayak pengen cari ribut sama pasangan kamu, tapi kamu selalu bisa mengendalikannya dan pada akhirnya berdampak di kamu. Jadi kamu kurang berkualitas nih dalam bekerja. Ya, ide yang kamu keluarkan juga nggak muncul bagus. Pada akhirnya kamu kayak kecewa pada diri sendiri ya di sini. Di devil, kecewa terhadap dirimu sendiri. Kamu punya nafsu, kamu punya ambisi yang tidak terrealisasi sehingga kamu tampak pusing ya. Seperti kayak capek dengan diri sendiri gitu ya. Udah berusaha mengendalikan, kamu udah tahu kekurangan kamu di mana, kejelekan kamu di mana. Tapi kamu selalu sering kayak nggak bisa untuk ngelewatinnya ya. Kamu di sini kayak seharian mungkin bergulat dengan pikiran kamu sendiri sehingga kamu banyak melewatkan kesempatan-kesempatan baik. Jadi dalam satu hari itu sebenarnya teman-teman masih bisa dapat penghasilan, misalkan ya kamu bekerja bisa dapat kualitas yang baik dari caramu bekerja gitu. Atau kamu pedagang, kamu punya kegigihan, kamu punya keberanian, terus kamu juga punya kekuatan di situ ya, kuat gitu berjam-jam berdagang. Tapi kalau karena kamu banyak pikiran, terus kamu emosian, panas hati, jadi kamu ruwet bawaannya, pengen marah-marah terus, jadi kayak nggak jelas aja. Yang pasti aku ngelihat sih rezekinya memang oke ya, ada aja gitu rezekinya bagus, ada aja masuk besar malah aku bilang. Cuman di sini kamu emang beberapa belakangan ini emang lagi butuh banget bantuan, lagi butuh banget mungkin kesadaran seseorang yang kamu sayang ini bisa memberi tanpa diminta, atau kamu sudah pernah bicara tapi belum dikasih gitu ya, dan kamu lagi nunggu itu dan kamu akhirnya kesel sama dia dan keselnya kemana-mana. Jadi hal tersebut juga jadi bawa situasi kamu pada saat kerja nggak nyaman, nggak enak ya, rungsing jadinya, dan bikin kamu banyak pikiran sekarang. Dan kamu di sini kayak ngarepin ya sosok orang tua. Kamu keingetan mungkin ada dari teman-teman di sini udah nggak punya orang tua ya, jadi keinget ya betapa kamu dulu mudah gitu ya, mau ini mau itu, ada orang tua, ada saudara, ataupun juga mungkin suasana yang dulu kamu tuh gampang ngedapetin bantuan gitu ya, tanpa capek gitu, tanpa
ya susah payah tanpa ada keributan. Terutama mungkin dari teman-teman di sini ada yang sedang banyak bersedih mengingatkan ibu bapak mungkin yang sudah tiada, ingat kenangannya ya, ingat bagaimana kamu mengurus mereka. Mungkin ada kekurangan, ada ketidakberdayaan kamu dalam memberikan apa yang mereka butuhkan. Ada penyesalan. Jadi campur aduk ya saat ini perasaannya, tapi ada beberapa dari teman-teman yang mungkin lagi mikirin orang tua atau mikirin kamu pernah banget punya kondisi baik tapi belum pernah punya rasa ikhlas memberi orang tua kamu. Ya, tidak pernah memampukan diri kamu untuk memberi sesuatu kepada orang tua. Pada saat orang tua nggak ada, keinget deh. Jadi kamu sedih, ngerasa berdosa, ngerasa bersalah, banyak pikiran ya, campur aduk lah gitu. Mau gimana ya, orangnya udah nggak ada gitu, kamu udah nggak bisa ngelakuin yang baik-baik lagi gitu. Kamu nyesel dan banyak menangis hari ini. Aku juga lihat beberapa dari teman-teman juga ini lagi nunggu seseorang, mungkin ini mantan atau mungkin seseorang yang kamu suka gitu ya, tapi dia sampai dengan detik ini tidak berkomunikasi atau tidak menanyakan kabar kamu. Mungkin kamu merasa capek juga ya nunggu dia, dan sehingga beberapa dari teman-teman di sini ruwet pikirannya. Ya banyak lamun, banyak ngarep yang halu, yang mustahil gitu ya. Tetapi itu yang menyebabkan kamu sekarang gak bergairah ya. Dan hal ini membuat teman-teman jadi merusak aktivitas pekerjaan ya. Mungkin beberapa teman-teman yang kerjanya sebagai bos sendiri ya, jadi kamu jadi bos untuk dirimu sendiri. Di sini banyak kekacauan, mungkin ada yang tutup ya tokonya, ataupun juga hari ini tidak membuat projectnya ya, karena kamu susah mengendalikan diri kamu yang tiba-tiba aja hari ini lagi mumet banget karena hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Eight of Pentacle ya, aku rasa beberapa dari teman-teman ini banyak yang kepikiran soal uang, kebanyakan ya, susah banget nih. Uang dan juga pekerjaan. Jadi pengen punya pekerjaan yang seperti apa yang teman-teman inginkan. Ya walaupun mungkin pekerjaannya ini kasar, tapi penghasilan bisa mencukupi semua kebutuhan dalam keperluan dalam 1 bulan gitu ya. Di sini aku merasa beberapa dari teman-teman ada yang pasrah ya, ada yang nggak berkomentar tentang kekurangannya, tapi justru malah kayak dipendam dan banyak membuat pikiran kamu rungsing. Energi kamu jadi kayak sekarang tuh kayak gak jelas gitu ya, mau marah tapi ya kamu tahu nanti akan seperti apa kalau kamu keluarin amarah kamu. Mau diem aja tapi kamu jengkel hati ya. Tapi pada intinya ya memang sebetulnya kamu ini butuh perhatian gitu. Cuman orang yang kamu mungkin anggap sebagai orang yang bisa membantu kamu kayak acuh tak acuh sama kamu ya. Justru kamu yang paling banyak memberikan perhatian, memberikan pengorbanan ya, memberikan pengertian, tetapi tidak sebaliknya dengan dia. Terlalu kayak cuek ya, kayak merasa kamu tuh mampu, merasa kamu tuh tidak memiliki masalah. Jadi kamu nggak dibekelin uang, nggak dibekelin jajan, ngerasa kamu mampu sendiri cari ya. Padahal sudah mungkin ya dia sudah pegang hasil dari kamu kerja sebulan, tapi dia tidak memberikan dalam bentuk free-nya gitu. Mungkin kalau sebagai pemimpin keluarga kan harusnya dia, kalaupun kamu perempuan ya, kamu sedikitlah diberi gitu dari hasil kerja keras kamu. Kalau memang kamu di sini adalah sebagai tulang punggungnya, sebab mungkin laki-laki susah mencari pekerjaan, tapi mungkin suamimu tidak bisa gitu ya, nggak punya kepekaan lah gitu. Artinya mungkin kamu sudah mengatakannya secara halus tapi dia pura-pura tidak mengerti, atau memang karena kesibukan dia benar-benar tidak bisa melihat di mana kebutuhan kamu,
dan apa yang menjadi masalah pada hari ini ya. Pada hari ini energi yang mungkin dia juga ngerasain gitu, karena kamu merengut aja ataupun kelihatan ruwet tapi kamu tidak mau bicara karena percuma, mungkin kamu ngucapin apapun juga dia nggak akan pernah mengerti apa yang kamu inginkan gitu ya. Dan aku ngerasa sosok ini tuh memang bukan bukan aku bilang kamu ini banyak tuntutan ya, tapi kamu sudah bekerja keras. Kalau aku lihat di sini kamu udah bekerja keras di sini, dan kamu juga banyak memenuhi kebutuhan gitu ya. Tapi ini ada kaitannya dengan karma mungkin ya. Kalau aku rasa ya, karena di sini ada the devil juga. Kenapa kamu sampai detik ini mungkin separuh hidup kamu banyak sekali mendapatkan kesusahan dalam keuangan ya. Ini bisa saja pada masa lalu sebelum kamu ini menjadi kamu yang sekarang, kamu di sini banyak kesalahan gitu ya. Atau memang hal ini terjadi karena pernah kamu melakukan kesalahan di masa lalu ya, sehingga pasangan kamu tidak percaya dan tidak memberikan kepercayaan kamu dalam bentuk materi ya untuk kamu handle. Sehingga pada saat ini kamu sudah berjalan baik, berjalan positif, pasangan kamu tidak percaya, dan hal ini yang membuat dan memicu kamu setiap dalam bekerja ini tidak pernah mendapatkan ide yang sempurna, padahal kamu pintar ya. Aku rasa orangnya pintar karena ini energi Virgo, Capricorn, Aries, ya Pisces, dan ada Taurus ya. Jadi energi orang-orang yang hebat, orang-orang yang teliti, orang-orang yang pintar. Tapi karena kesetiaan yang kamu punya, kamu setia banget ya. Benar-benar apapun diberikan kepada pasangan kamu untuk mencegah keributan agar terjadi keharmonisan. Justru kamu banyak dibuat susah hati oleh seseorang ini. Kamu tidak dimengerti, kamu tidak diberikan ya, dia memberi kasih sayang tapi tidak cukup dengan kasih sayang itu ya. Bukan dengan sentuhan saja tapi materi. Ada sesuatu yang kamu inginkan ya, cepat selesai dari masalah itu, tapi pasangan kamu ini tidak mengerti dan tidak bisa bekerja sama. Itu yang membuat kamu emosi tapi terpendam di sini ya. Yuk, energi kamu hari ini ya. Oke, kita lihat apa sih sebetulnya selain keuangan ini. Oke, sebetulnya orang yang saat ini bersama dengan kamu itu sayang sama kamu. Ya, dia tipenya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kamu mau dapatkan cintanya memang seperti itu. Jadi hasil dari usaha kamu dikasih ke dia. Dengan begitu tahu kamu sayang sama dia gitu ya. Dia yang mengatur jalannya ke kehidupan ini dari uang yang kamu beri. Aku rasanya orang ini sayang sama kamu. Ada Two of Cups ya. Justru kalau dia ditinggalin ya, aku ngerasa dia bakal sakit jiwa beneran. Ini sayang banget dia sama kamu. Egonya besar banget, pengennya selalu disuguhin, dilayanin gitu ya. Terus kalau kamu punya penghasilan tuh dipegang dia ngatur, dia yang percayain. Tapi kalau kamu yang pegang mungkin di sini banyak keributan. Karena sikap kalem bukan berarti orangnya baik ya, tapi justru emosinya meledak-ledak, atau dia punya sifat yang sombong, merasa angkuh, merasa bisa, merasa berhasil. Jadi terkadang dia juga suka membanding-bandingkan penghasilan dia dengan penghasilan kamu. Ini yang membuat kamu mungkin saat ini capek dengan keadaan ini ya. Tapi kalau aku lihat memang orang ini sayang sih sama kamu, cuman dia punya sisi arogan yang cukup besar, ambisi yang cukup besar. Dia pengen hidupnya populer, dia pengen kehidupannya bagus, dia pengen keadaannya enak gitu ya. Jadi dia tidak pernah memikirkan bagaimana kesusahan kamu, bagaimana keperluan kamu. Yang jelas kamu memberi uang itu berarti kamu mampu mendapatkannya lagi dan kamu nggak merasa kekurangan. Sedangkan dia di sini ya, dia ngebangun tampak ingin terlihat hebat oleh orang luar ataupun oleh keluarganya gitu. Jadi dia ngerasa dia ini ya orang yang mampu lah gitu ngehandle kamu gitu. Dan
dan buktinya gitu berjalan dengan baik gitu ya. Jadi dia mendapatkan ucapan baik, mendapatkan rasa hormat dari orang lain, dari keluarganya, dihargai. Tetapi jauh dari ini semua, ternyata di balik semua itu kamu tersiksa secara batin ya. Kamu juga ternyata sosok yang butuh finansial atau privacy ya, cuman kamu nggak dikasih kebijakan itu dari pasangan kamu ya. Seakan-akan pasangan kamu merasa kamu baik-baik saja, padahal tidak ya. Tapi dianya seperti itu ya, sifatnya seperti itu, tinggi hati dia. Dia selalu kepingin dipuji oleh orang lain, oleh keluarganya ya, dengan mengendalikan kamu. Tapi orang ini emang sayang sama kamu, dia nggak akan bisa apa-apa kalau tanpa kamu. Coba aja ditinggalkan, pasti ada penderitaan yang membuat dia mungkin sampai stres atau sampai sakit. Kalau aku rasa seperti itu ya guys ya. Jadi memang dia butuh sosok yang seperti kamu, tapi sayangnya dia tidak bisa imbal balik ataupun juga menghargai gitu ya usaha kamu. Aku ngerasa orang gini tuh kayak selalu merasa pengen dilihat istimewa sama orang-orang gitu ya. Aku sih ngeliat ada yang dia tuju sih, ada dia kepingin dapat perhatian dari orang lain ataukah dari lawan jenisnya atau dari keluarganya. Jadi ada yang kepingin kepincut sama dia gitu karena dia merasa hebat, merasa pinter ya, mengolah keuangan, terus membangun hubungan gitu ya. Jadi dia dapat pujian, tapi dia sebetulnya pengen dapat omongan yang baik dari seseorang yang sedang dia tuju. Ya, ini bisa jadi keluarganya, orang tuanya, ataupun juga orang-orang terdekatnya, atau dia mungkin punya seseorang gitu ya, yang ingin dia perlihatkan kalau dia itu mampu, atau dia ingin manas-manasi seseorang gitu. Padahal di belakang itu kamu tersiksa. Aku ngerasa orang ini emang punya perasaan yang besar sama kamu gitu, dan dia nggak akan bisa apa-apa gitu nggak ada kamu ya. Two of Wands. Sepertinya ya, kalau aku rasa memang sosok ini kayak dia ini lebih memikirkan orang yang di luar dibanding sama kamu. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Mungkin kamu ketangkap ya secara energi, makanya kenapa kamu rungsing, bingung, kayak ada sesuatu padahal kamu gampang cari uang ya, tapi di situ kayak tersendat ya, ada kayak ngerasa nggak nyaman, ada emosi ya. Ternyata memang orang yang kamu sayang ini dia lebih perhatian keluar. Ini aku nggak tahu ya apakah dia punya pasangan lawan yang lain gitu ya, ataukah memang ada yang sedang dia sembunyikan dari kamu. Tapi yang terlihat di gambarannya dia memang ada perhatian keluar ya. Two of Pentacle, kalau aku rasa memang iya ya, dia memang mungkin punya sosok yang selain sosok yang hadir dalam hidupnya selain kamu gitu. Makanya di sini mungkin juga dia menghandle keuangan ini agak agak apa ya, kayak membatasi gitu ya. Emang stabil gitu keuangan kalian, nggak jatuh miskin, nggak kesusahan, tapi kan yang ngerasa susah kamu yang mencari, tapi dia nggak di sini. Dia ngerasa bahagia aja gitu ya, karena dia juga masih bisa mungkin ya di sini dia punya dua keluarga, dia membiayai yang di sana, membiayain kamu juga, tapi dia aman dengan yang di sana, tapi kamu yang sampai mungkin susah payah di sini. Aku ngerasa memang kayaknya orang ini tuh masih ada apa ya, masih ada kayak tanggung jawab kepada seseorang yang di luar sana. Entah emang Two of Pentacle ini kan masih usianya muda ya. Aku rasa mungkin dia masih menghidupi seseorang ataupun ex-nya, ataupun dia punya anak ya, pernah punya anak di masa lalu dengan orang lain, dan hal itu juga mungkin menjadi salah satu pikiran kamu ya, banyak kerungsingan ya, mungkin ya kamu tidak bisa hidup nyaman, bahagia bersama dengan pasanganmu hari ini karena mungkin juga keuangan terbagi-bagi, atau kamu dipaksa untuk mencari uang lebih gitu ya. Yang seharusnya kamu sudah tinggal nyaman, sudah tinggal enak, tapi kamu di sini masih kayak harus berjuang, dan kamu kayak kelelahan secara batin, tapi dia kayak cuek ya, nggak peduli. Bukan karena dia tidak tahu kamu tidak mencintai dia atau kamu mencintai dia, tapi kayak dia itu lebih menjaga kestabilan diri dia gitu
Dia seperti kayak sedang mencari sebuah omongan yang baik atau pujian dari orang luar di sana gitu terhadap kehidupan dia saat ini. Ya mungkin dia memang ingin memamerkan tentang kebahagiaan atau keberhasilan dia saat ini bersama dengan kamu kepada orang lain yang saat ini mungkin jauh dari dia, ya. Memang aku lihat di sini ada Queen of Cups, ada seseorang yang saat ini mungkin jauh dari dia, dan aku ngerasa Queen Queen ini bisa jadi dia sosok perempuan, atau mungkin dia ini adalah ibunya, ataupun juga mungkin ini adalah saudaranya, ya, saudara perempuannya, atau ya bisa jadi ini adalah mungkin ex-nya dia gitu ya, yang dia ingin sekali memperlihatkan gitu tentang bagaimana kehidupan dia saat ini bersama dengan kamu, ya. Jadi dia tidak bisa menjaga perasaan kamu, tidak bisa merawat kamu. Jadi dia lebih kayak pusat pikirannya ke sana, keluar, ya. Jadi dia selalu kayak tampil baik-baik aja dengan hasil usaha jerih payah kamu ini, ya, tanpa melihat seberapa kamu butuh perhatian. Jadi dia ngerasa kamu tuh kayak baik-baik aja. Justru dia di luar sana melihat sosok yang mungkin sudah ditinggalkan oleh dia seperti apa saat ini, bagaimana keadaan dia. Dia tuh masih sering cari tahu. Ya mungkin itu dia, mungkin ada sosok anak, ya, ataupun karena bekas, ya, ataupun juga mantan gitu ya guys, ya, yang menjadi tujuan dia saat ini adalah memamerkan tentang keadaannya tanpa dia melihat, ya, kamu selama ini seperti apa, ya, orang yang sekarang berdampingan dengan dia seperti apa kehidupannya, bagaimana kebahagiaannya, apakah dia udah bahagia bersama denganku atau tidak. Tapi dia tidak apa ya, kayak tidak peduli ke sana, yang penting udah dinikahin gitu, yang penting udah bersama. Jadi dia nggak ngelihat lagi kamu bahagia nggak sama dia, kamu terpuaskan nggak sama dia. Yang dia mau adalah di sini uang, terlihat penampilannya di luar bagus, kepingin pujian gitu, ya. Jadi saat bersama dengan kamu sekarang, sosok ini nih, ya, ngerasa tercukupi kehidupannya gitu ya, dan dia ngerasa bangga dengan penghasilan yang kamu punya, dan dia ngerasa baik-baik aja gitu kehidupannya, ya, tanpa mungkin eh, apa ya, kayak mikirin kamu gimana ya gitu, kasih hadiah apa ya, nggak inget mungkin ulang tahun kamu, ya. Aku ngerasa di sini loh Nine of Pentacle, jadi orangnya banyak gaya gitu ya. Ya, pasangan kamu tuh pendiam, pendiam banget. Ya, tapi di luar itu tuh orangnya kayak pengen kelihat gagah, pengen kelihat cantik, pengen kelihat rapi gitu ya. Padahal sebenarnya dia udah apa ya, kayak nggak perhatian lah sama kamu. Intinya orang ini tuh suka tebar pesona, tapi untuk mendapatkan pujian dari keluarganya atau mungkin dari seseorang yang ingin dia tuju saat ini. Yang aku lihat ya memang dia bahagia sih bersama dengan kamu nih. Nine of Pentacle, ngerasa bahagia loh bersama dengan kamu karena tercukupi gitu, karena ngerasa eh, apa ya, kayak terpuaskan lah gitu ya, apa yang yang diinginkan dia itu bisa diwujudkan oleh kamu gitu, bisa dikabulkan oleh kamu, atau kamu tuh enak ya diajak kerjasamanya, dan dia di sini nggak merasa capek, nggak merasa lelah, nggak kehabisan uang, nggak kehabisan tenaga. Jadi berpasangan sama kamu itu mendapatkan banyak kenikmatan dan membuat dirinya banyak nyaman, tapi dia tidak melihat kamu saat ini lagi bener-bener rungsing, lagi bener-bener pusing, ya. Kamu lagi kepingin mungkin menyelesaikan masalah yang saat ini mungkin kamu punya, cuman mungkin seseorang ini kayak menutup mata, ya. Kamu udah pernah ngomong sih, aku ngerasa kamu kayaknya udah bilang deh sama orang ini, cuman orang ini tuh kayak cuek gitu ya, kayak ngerasa ya melihat kamu itu ya baik-baik aja. Kamunya mungkin juga di sini King of Pentacle nggak terlihat ngebutuhin, ya, nggak kelihatan bener-bener memang kamu butuh pertolongan, makanya sikap dia seperti itu ke kamu. Ya orangnya sayang gitu, orangnya sayang di sini. Cuman aku ngerasa memang terlalu arogan, ya, kayak kepingin dapat pujian, kepingin dinilai bagus sama orang.
honeymoon. Oke, yang aku lihat di sini energi kamu tuh kepingin berlibur ya, kepingin keluar lah dari rumah gitu, kayak penat banget, pengen pergi sendiri kemana gitu yang enak, tempat yang pingin kamu kunjungi, udah lama banget jadi impian kamu kepingin pergi ke sana ya, bisa berlibur, bisa menenangkan diri kamu, pengen ketemu teman-teman yang sefrekuensi sama kamu, yang bisa nenangin, yang menambah ilmu juga, tapi kayak lebih keinginan kamu tuh ingin menggoda orang yang mungkin kamu sukai. Saat ini kamu mungkin sedang suka dengan seseorang ya, dan kamu teringat seseorang tersebut. Ya, di sini kamu juga sepertinya juga kurang memberikan perhatian kepada dia, makanya kamu sekarang jauh dan mungkin sudah tidak berkomunikasi dengan orang tersebut. Kenapa? Karena kamu di sini sudah menikah. Ya, walaupun seperti itu, chemistry kamu terhadap dia kuat gitu ya. Dan sekarang kamu sama dia ini sudah menjauh, asing, kalian ini sama-sama menjauh, dia menjauh, kamu menjauh, dia pingin kecarian kamu pengen kecarian dia, sama-sama mengharapkan sebetulnya, padahal kalian sama-sama kayak nunggu. Nah, di sini mungkin kamu juga kenapa energinya seperti ini ya, karena kamu juga ternyata punya sosok yang sedang kamu pikirkan saat ini. Itu yang saat ini lagi kamu rasakan. Ya. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat ini zodiak dari Virgo ya. Ada Pisces, Capricorn, Leo, Gemini, Aries, Virgo, Pisces, Capricorn, Aries, Cancer, Scorpio. Dan teman-teman kita lihat inisialnya. Ini dia inisialnya teman-teman semuanya. Oke, kalau aku tarik kesimpulan begini ya. Sebetulnya kehidupan kamu ini nggak susah loh di sini. Kamu mapan ya. Bisa jadi kamu juga di sini mendapatkan warisan dari orang tua atau meneruskan usaha orang tua. Tapi di sini memang ada hambatan. Mungkin kamu sedang ada keperluan, tapi kamu di sini tidak memegang mungkin keuangan ya. Dan di sini membuat kamu jadi rungsing juga karena kamu juga mungkin energinya lagi ketungguan sama orang yang saat ini sudah menjauh dari kamu. Dan pasangan yang kamu harapkan ini bisa bahagia bersama dengan dia terlalu cuek dia terlalu mementingkan diri sendiri, ambisinya dia terlalu tinggi juga, dan dia juga punya masa lalu yang membuat dia kayak lagi berlomba-lomba dengan kehidupan masa lalunya. Tapi perasaan dia memang dia tidak bisa jauh dari kamu, dan dia di sini sayang gitu sama kamu ya, sayang sama kamu. Cuman perhatiannya tuh lebih ke jauh, keluar. Mungkin ada sosok anak yang dia sedang urus, atau mungkin dia sedang memperhatikan perasaan seseorang di luar sana. Pingin lihat mungkin bagaimana dia bisa hidup tanpa kekasihmu ini atau pasanganmu saat ini. Seperti itu yang aku lihat ya. Tapi orang ini gak akan sih ninggalin kamu. Aku prediksinya orang ini sudah menikah ya sama kamu. Jadi orang ini gak akan mungkin ninggalin kamu. Kalaupun ini juga pacaran sama kamu, dia gak akan kembali gitu. Kenapa? Sebab di sini ya materi terpenuhi dan kamu juga termasuk kriterianya dia. Tapi kamunya yang mungkin menahan amarah, menahan cemburu, menahan rasa sakit itu sendiri tanpa diungkapin ke dia. Akhirnya dia merasa sombong, merasa mampu di sini, tidak punya masalah. Padahal semua masalahnya kamu yang handle. Akhirnya kamu rungsing sendiri guys, seperti itu. Jadi kamu harus terus terang kalau kamu memang dalam keadaan tidak nyaman saat ini. Kalau kamu memang butuh uang, bicara. Kalau memang dia masih belum bisa gitu ya untuk memberikan seperti apa yang kamu minta, ya kamu sabar, jangan bawa ribut, jangan bawa emosi. Tetap pakai cinta kasih ngomongnya. Kalau dianya ada sadar ya bersyukur, kalau tidak ya kamu jangan marah. Ya kalau memang masih pacaran, kamu masih bisa nih untuk discuss lagi sama dia ya, cocok apa tidaknya nanti dia akan jadi pasangan kamu di masa depan. Tapi kalau udah menikah, rasanya kamu tidak akan ada perpisahan di sini. Itu yang aku lihat ya guys ya, cuman kamu akan terus dibayang-bayangi oleh kehidupan dia di masa lalu. Tapi kalau aku merasa dari kalian masih pacaran, lebih baik kamu
kaji lagi ya, kaji ulang lagi apa yang banyak dia usahakan buat kamu, apa yang banyak kamu berikan buat dia. Jadi paling banyak siapa yang selama ini memberi ya, udah dapat apa aja di dalam hubungan ini. Jadi kamu kaji ulang supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari ya. Lebih baik terlambat menikah daripada kamu menikah dengan orang yang salah. Tapi kalau kamu sudah menikah dengan seseorang ini, ya kamu harus sabar. Segala sesuatu harus diomongin, tapi jangan pakai emosi. Dia mau percaya ataupun dia mau baik enggaknya ke kamu, itu tergantung bagaimana kamu cara berkomunikasinya ke dia. Udah pasti dia mungkin emosi kalau masalah uang, sensitif ya, mungkin karena selama ini ngerasa nyaman-nyaman aja gitu, tiba-tiba mungkin kamu punya masalah dia nggak terima. Tapi kenapa mesti nggak terima gitu? Selama ini kan kamu juga tidak meminta lebih ya dari hubungan ini. Mungkin kamu hanya ingin bersama dengan dia, tapi mungkin seharusnya dia paham bagaimana bisa membahagiakan kamu ya. Mungkin hadiah-hadiah dia jarang sekali bisa beri kalau nggak diminta. Makanya kalau emang susah banget dia bisa inisiatif memberi, ya lebih baik diminta daripada kamu simpan sendiri di dalam hati. Pada akhirnya kamu susah ya, pada saat kerja kamu terus kebayang-bayang, unek-unek kamu banyak, capek hati, akhirnya fisik kamu juga kena ya. Daripada nanti kamu darah tinggi, kena sesuatu yang nggak bagus di tubuh kamu, lebih baik kamu harus ngomong apa adanya. Tapi kalau kamu memang sanggup untuk diem, doakan ya, serahkan kepada semesta apa yang kamu bebankan, apa yang jadi keresahan kamu, yang jadi beban kamu, ungkapin semua. Minta jalan keluarnya, minta keadilannya. Semoga ada jalan ya. Karena pasti cepat atau lambat doa itu akan dikabulkan, tergantung sebagaimana besarnya keyakinan kamu kepada Tuhan semesta. Dan seperti apa besarnya usaha kamu yang udah kamu lakukan, pasti akan sepadan nanti gitu ya, apa yang kamu dapatkan. Yang penting kamu nggak diem-diem aja, terus nggak malas usaha dan nggak tinggalin doanya. Ya udah pasti itu akan sulit buat kamu untuk mendapatkan jalan keluar. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.